Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala, khalaqas samawati wal ardi bil haqqi sawwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan alam semesta raya ini beserta isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia, dan yang telah kita rasai dan nikmati selama ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dan terang. Saudara-saudaraku yang budiman, yang dimuliakan Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat kita semuanya. Jika ada yang sakit di antara kita, semoga Allah menyembuhkannya dan menurunkan rahmat dan barakahnya beserta hidayahnya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada episode yang lalu kita berhenti pada titik Adam diperintahkan yang kedua kalinya turun ke bumi, yang telah kita jelaskan kenapa dikatakan turun, yaitu semakin mendekati orbitnya, semakin mendekati matahari, yang dikatakan turun, yang sinonimnya dalam bahasa ilmu pengetahuan yaitu dalam, planet dalam. Semakin jauh naik, yaitu planet luar. Maka oleh karena itu telah dapat kita simpulkan bahwa yang ditunggu, ditempati oleh umat, oleh makhluk hidup pada waktu itu, yaitu planet surga. Dan mungkin dapat kita perjelas, yaitu planet surga. Yang dapat kita perjelas, yaitu planet Jupiter. Karena ada persamaannya dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pada keterangan-keterangan berikut nanti akan kita temui. Dan setelah itu, yaitu planet bumi, yang bakal ditempati oleh Adam beserta pasangannya. Maka oleh karena itu, sebenarnya kalau selama ini kita, di antara kita, mungkin termasuk saya sendiri, hanya berpikir bumi inilah yang ditempati oleh manusia. Tapi setelah kita gali ke dalam Al-Quran, masih ada planet yang lain. Namun, kalau kita meragukan, maka Allah sudah berfirman pada surat 3 ayat 19 yang pada episode yang lalu sudah kita sampaikan, yaitu yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, dan tidak berselisih orang-orang yang diberi Alkitab, melainkan sesudah datang kepada mereka ilmu pengetahuan yang menuntut di antara mereka. Maksudnya, setelah ilmu pengetahuan sampai kepada mereka, yaitu teknologi yang dapat mencapai
planet-planet lain. Itu yang dikatakan menuntut di antara mereka. Mereka akan menemukan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Maka di situ mereka termasuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Namun kalau kita tetap mempertahankan pendapat kita selama ini, ya kita balikkan kepada keimanan. Memang kadang-kadang kata-katanya mungkin terasa keras, namun kita hanya menyampaikan ayat demi ayat. Sungguh pun demikian. Rasulullah pernah bersabda, nyatakanlah kebenaran itu walau pahit sekalipun. Jadi inilah sebabnya kita sampaikan apa yang kita dapatkan daripada Al-Quran, yang telah dijelaskan mulai dari surat 2 ayat 30 sampai ayat 39. Mungkin kita dalam berpikir, kenapa Rasulullah tidak menyampaikannya pada waktu itu? Pada episode-episode yang lalu sudah kita sampaikan bahwa Allah sendiri yang sudah melarang menanyakannya terlalu jauh. Dan akhirnya pernah pengalaman di masa lalu oleh rasul-rasul yang lalu, yang sebelum-sebelumnya, yang menanyakan terlalu jauh tersebut. Kemudian terlalu pagi mereka dengannya, mereka tak percaya. Itu akibat daripada memperjelas sejelas-jelasnya sewaktu Al-Quran diturunkan. Maka oleh karena itu, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, sudah saatnya kita mentelaah lebih jauh apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dengan firman-Nya pada surat 22 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa annallahu yahdi may yurid. Dan demikianlah menurunkan kami dia ayat-ayat dengan keterangan-keterangan yang jelas, dan bahwasanya Allah memberikan petunjuk barang siapa yang dia kehendaki. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita bersama. Nah, sekarang sewaktu Adam masih di surga, yang diperintahkan turun ke bumi, kita belum sampai kepada bagaimana sejarahnya Adam. Yang kita tahu diciptakan dari sebongkah tanah. Apakah memang benar demikian? Langsung diciptakan dari sebongkah tanah atau dari tanah? Untuk menyingkap lebih lanjut, marilah kita memperhatikan ayat-ayat berikut. Surat 3 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masala Isa indallah
kamasali Adam khalaqahu min turabi summa qala kun fayakun. Sesungguhnya berdirinya Isa di sisi Allah sebagaimana berdirinya Adam. Diciptakannya dari sari tanah. Kemudian berfirman kepadanya, jadilah. Maka jadilah dia. Kita akan meneliti kata-kata di dalam ayat ini dengan sebaik-baiknya. Berdirinya Isa adalah arti dari kata-kata masalah Isa. Masalah Isa. Inna masalah Isa. Kata masalah artinya banyak sekali. Di antaranya ialah menyerupai, terbit, mengumpulkan, berdiri, tegak, menggambarkan, contoh, misal, sama, seperti, perumpamaan, dan banyak lagi yang lainnya. Satu kata dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran memang ganda artinya. Tidak hanya satu arti. Sebahagian. Namun kita akan mengambil di antaranya yang lebih tepat dan sesuai. Kita sesuaikan dengan kalimat selanjutnya, yaitu diciptakan dari sari tanah. Berarti sebelumnya belum ada. Kemudian setelah diciptakan, lalu ada. Maka oleh sebab itulah kita memilih kata berdirinya yang sama maksudnya dengan kata adanya. Jadi maksud daripada kata ayat ini adalah adanya Isa ke dunia sama dengan adanya Adam ke dunia, yaitu diciptakan dari sari tanah. Ini menunjukkan dua peristiwa yang sama. Dalam suatu kejadian atau serupa. Di dalam pengertian kalimat ini sebaliknya, adanya Adam ke dunia sama dengan adanya Isa ke dunia yang diciptakan dari sari tanah. Demikian kesimpulan dua bentuk peristiwa yang sama. Sekarang asal usul di antara keduanya berada di alam dunia ini yang dapat kita ketahui baik melalui keterangan Al-Quran dengan jelas dan terperinci maupun melalui sejarah yang diketahui dengan jelas oleh umat manusia. Adalah Isa yang dilahirkan oleh ibunya bernama Maryam. Sejarah ini diakui dunia dengan jelas. Bahkan tahun kelahirannya saja masih dipakai sampai sekarang, yaitu tahun Masehi. Lahirnya Isa Al-Masih pada tahun Masehi. Dan keterangan dari ayat Al-Quran di antaranya sebagai berikut. Surat 19 ayat 22.
fahamalathu fa'ambatazat bihi makanan qasiyan. Maka Maryam mengandungnya Isa, lalu menyisihkan diri dengannya ke tempat yang jauh. Oleh karena asal usul adanya Adam di dunia ini sama dengan adanya Isa di dunia. Sedangkan Isa berada di dunia ini, dilahirkan oleh seorang ibu. Maka kalimat apakah yang akan kita sampaikan? Karena bentuk peristiwa yang sama. Selain daripada mengatakan bahwa Adam ada ke dunia ini karena dilahirkan oleh seorang ibu. Yaitu asal usulnya dari tanah. Tumbuh-tumbuhan dan umbi-umbian yang tumbuh dari tanah dimakan oleh manusia, kemudian sari-sari vitaminnya tahap demi tahap berkelanjutan. Ada yang menjadi indung telur dan ada yang menjadi sperma atau air mani, dan akhirnya bertemu di dalam rahim ibu. Lalu Allah berfirman, jadilah. Maka jadilah ia melalui tahap demi tahap pula. Dan akhirnya lahir ke dunia. Itulah peristiwa yang terjadi atas Adam dan Isa. Demikian penjelasan asal usul Adam nenek moyang umat manusia yang kita nukil dari Al-Quran. Menerima atau tidak menerima, kita imanlah yang dapat menentukannya. Karena yang menyatakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian bertambah jelaslah kepastiannya bahwa sebelum Adam tersebut sudah ada kehidupan badaniah yang berkembang biak seperti keadaan manusia sekarang ini, yang bertubuh besar bagai raksasa tiada bandingnya. Dan salah satu di antaranya adalah nenek moyang kita Adam beserta pasangannya. Dasar kita mengetahui bahwa nenek moyang manusia Adam alaihissalam itu bertubuh besar bagai raksasa yang tiada bandingnya adalah dari keterangan ayat-ayat yang menerangkan pemusnahan generasi umat manusia sampai 6 kali. Dan seperti telah kita ketahui, dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa dari generasi yang satu kepada generasi yang lain, sesudahnya umat manusia itu semakin mengecil dan terus sampai kepada generasi kita sekarang ini. Tubuh manusia tinggal sebesar apa yang kita lihat, yang kita ketahui. Sedangkan Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran, apabila umat manusia pada generasi sekarang ini makin menjauh atau semakin ingkar kepada Tuhan, generasi ini juga akan dimusnahkan sekali lagi, atau penyaringan umat manusia terakhir di bumi yang kita tempati ini. Karena sesudah itu tidak ada lagi semacam kemusnahan atau penyaringan manusia kecuali kiamat. Kiamat bukanlah penyaringan manusia, akan tetapi menghancur leburkan seluruh yang ada sampai
sebagai pintu gerbang menuju alam baka. Nah, saudara-saudaraku, mungkin sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Jika di antara kita belum begitulah mengerti, maka tanyakanlah di kolom komentar. Saya akan menjawabnya dengan segala senang hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.